Tolong jelasin dong dok penyebab, gejala dan pengobatannya untuk gangguan orgasme pada disfungsi seksual si wanita ini dok. Oh, ya, jadi gejala-gejalanya apa? Ya gejalanya nggak orgasme. Intinya Jadi nggak orgasme. orgasme. Jadi dia cuma Memelek doang, dok? memelek, tapi dia tidak mencapai orgasme dan tidak ada itu tanda-tanda orgasme pada si wanita itu seperti adanya kejang, beruntun, adanya penghisapan pada alat kelamin laki-laki, adanya flushing, kemerahan pada payudara ataupun muka, itu nggak ada terjadi semua. Nah, kemudian ngobatinya gimana? Ya ngobatinya tentu saja harus dicari faktornya. Faktor apa nih yang nggak bikin orgasme? Apakah memang dia suaminya tidak tahu titik-titik pekarangsang dia, atau dia juga secara psikis tidak terlalu cinta sama suaminya, atau juga bisa juga karena apakah hormonnya juga berkurang menjelang menopause, ya kan, sehingga semua itu kita akan cari, kita akan rangkum, kemudian kita berikan pengobatan-pengobatan yang kira-kira menjadi kendala mengapa si wanita ini tidak mencapai orgasme. Tapi yang pengalaman saya di klinik Pasuti itu paling banyak itu adalah karena si wanitanya itu menganggap seks itu hanya kewajiban saja. Dia juga nggak apa-apa lah dok, saya nggak orgasme juga, yang penting suami oke. Yang penting swarga nunut neraka katut. Ya, kayak gitu tuh yang saya bilang, aduh bu, rugi amat sih jadi perempuan begitu, saya bilang. Yang penting gitu. suami saya kan nggak ada will dok. Nah, tapi kan juga lama-lama kalau dianya nggak merasa orgasme, kenapa ya sama istri saya nggak bisa orgasme, sama yang lain, sama cem-ceman kok bisa gitu loh. Mendingan gue hubungan seks sama cem-ceman dong gitu. Hati-hati ya cem-ceman. Mesti tanya atau WA cem-cemannya. Cem-ceman pakai apa? Oke, itu harus diperhatikan. Tapi salah satunya apa dok? Kalau misalnya nggak mungkin dandanan, mungkin belum pakai parfum, atau mungkin kalau saya sih melihat body. kebanyakannya faktornya di komunikasi ya. Komunikasi ya. Beberapa wanita itu apa ya? Kadang-kadang menempatkan dirinya itu hanya sebagai pemuas laki-laki. Istri yang menjalankan kewajiban. Itu yang kayak gitu tuh. Yang menurut pendapat saya membuat akhirnya juga mindsetnya si wanita itu, ya udahlah nggak apa-apa nggak orgasme. Kenapa? Aku sampai bingung juga, penelitian kita di klinik Pasuti kok sampai di atas 2/3 wanita itu kok susah banget sih orgasmenya gitu loh. Ataupun dapat tapi jarang-jarang kayak yang tadi sebulan sekali aja. Rugi amat gitu ya, sebulan sekali baru itu kan orgasme. Artinya kan dia tidak menikmati seksnya. Jadi selama ini nge-seksnya buat apa? Buat punya anak. Ya Allah, kalau cuma buat punya anak sih, ya kan apa bedanya dengan bayi tabung? Itu sama dok, sama teman saya bilangnya gitu. Pas diajak sama suaminya bilang, kan kita udah punya anak, untuk apa lagi? Oh tidak, ya, itu kan kadang-kadang para lelaki juga begitu kan dok. Nah itu dia, karena laki-lakinya juga tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup, ya. Para lelakinya juga tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup, sehingga mereka juga menganggap bahwa seks itu ya hanya untuk punya anak gitu loh. Kalau udah punya anak ya ngapain lagi? Itu gitu kan loh. Padahal have fun ya have dari fun, seks itu ekspresi ya. cinta untuk apa? Untuk menambah relaksasi itu adalah dengan melakukan hubungan seks. Oke.